Segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita semuanya mendapatkan takdir terbaik dari Allah. Ciri-ciri takdir yang baik adalah baru ngaji kopinya sudah datang. Ini ngundang aku ngaji apa kon mangan. Lah kopinya mana? Kita malam hari ini bersyukur Allah memberikan takdir terbaiknya dalam bentuk kita semuanya mempunyai hati yang senantiasa merindukan Sang Baginda. Tentunya kerinduan ini berangkat dari iman yang kita miliki di dalam dada. Kenapa demikian? Di mana ada iman, di situ pasti ada cinta. Dan ciri-ciri orang jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Di mana ada cinta, di situ pasti ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ pasti ada rasa maaf. Dan di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Dan keindahan malam hari ini adalah berangkat dari iman dan cinta. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu? Kemarin lusa saya masih di Surabaya. Dokter minta kepada saya untuk istirahat. Gus Miftah opnam dulu barang seminggu. Karena saya drop, saya jatuh, saya sakit. Akhirnya saya minta sama dokter cukup diinfus saja. Saya mau ke Pangkalan Bun. Tapi Gus Miftah sakit. Ya, badan saya sakit tapi hati saya penuh dengan rasa cinta. Maka sesuai dengan jadwal, saya punya prinsip. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Saya bilang sama dokter, mohon maaf dokter, izinkan saya berangkat ke Pangkalan Bun walaupun badan saya sakit. Kenapa? Saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman saya yang lain. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Bukankah kita diingatkan, ijhad wala taksal, fannadamah limayatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Kenapa? Karena penyesalan bagi orang yang bermalas-malas. Bukankah kita diingatkan dalam peribahasa Jawa, ora ana wong mulya tanpa tirakat, yang tirakat saja belum tentu mulia. Tidak ada orang kaya tanpa kerja, yang kerja saja belum tentu kaya. Tidak ada kiai tanpa ngaji, yang ngaji saja belum tentu jadi kiai. Tidak akan pernah mendapatkan pangkat tanpa ragat, yang ragat saja belum tentu dapat pangkat. Buktinya apa? Banyak caleg stres. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, seberat apapun badan kita sakit, diuji dengan apapun, selama hati kita nyambung ta'alluq billah, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi ringan dan mudah. Disitulah kemudian kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Manusia jangan sok ngatur. Kenapa? Karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia tinggal mengikuti aturan. Satu saat di akhir tahun kemarin, saya melaksanakan kajian kebangsaan di Polda Bali. Setelah selesai acara, saya ke Pantai Kute untuk beristirahat. Ketemu bule dari Australia yang sedang sumur, susu dijemur. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya melotot tidak kelihatan. Bulenya ini ternyata follower saya di Instagram. Tahu saya di situ, sang bule datang, perempuan cantik, modelnya SDSB, semok depan, semok belakang. Dia bertanya kepada saya demikian,
Gus, I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya tanya, contohnya apa? Mbak, perempuan dia contohkan. Kenapa dalam Islam perempuan begitu dibelenggu dengan banyak aturan? Perempuan harus nutup aurat, harus menggunakan pakaian tertutup. Tidak boleh sembarang orang untuk datang menyentuh perempuan. Untuk mendapatkannya harus pakai akad nikah. Beda dengan kami orang Australia, dia bilang. Kalau kami suka sama suka, sudah. Kumpul-kumpul saja. Istilah kerennya Samen Leven, kumpul kebo. Saya harapkan di Pontianak gak ada orang kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau sampai punya anak namanya Gudel. Anaknya kebo namanya Gudel. Nah, apa jawaban saya terhadap pertanyaan perempuan dari Australia ini? Akan saya jawab setelah kopinya datang. Kasih ya Mas. Mudah-mudahan istrimu hamil lagi ya. Secangkir wedang kopi tiwas dipikir ora sida dirabi. Saya seneng ngopi Pak, karena saya punya prinsip jadilah seperti kopi yang tetap dicintai tanpa menyembunyikan pahitnya diri. Gus Miftah Pak Eko goblok, Gus Miftah bukan Pak Eko. Ini kayaknya yang teriak di TikTok itu, toh ganjel toh. Kamu nanya. Nah, apa jawaban saya terhadap pertanyaan si bule ini? Kebetulan dari sekian ratus orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, banyak diantaranya dari Australia. Saya jawab pertanyaan dari Mbak ini ketika dia bertanya, kenapa agama Islam banyak aturannya? Saya jawab, iya Mbak. Agama Islam itu banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Sudah ada aturan saja masih banyak orang nabrak aturan. Bagaimana kalau dia tidak punya aturan? Gak ada satu sendi pun kehidupan yang tidak diatur. Coba tanya sahabat kita polisi. Polisi pun punya aturan. Makanya kenapa dibuat penegak aturan namanya Propam. Provos dan Pengamanan. Supaya apa? Kalau ada pelanggaran anggota bisa ditindak. Demikian juga dengan agama, jelas. Yang kedudukannya paling tinggi dari semua sendi. Maka kita mengenal istilah takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Konsekuensinya, kalau perintah dilaksanakan, dia mendapatkan reward, namanya pahala. Kalau dia menabrak aturan, dia akan mendapatkan punishment, namanya dosa. Sahabat polisi berprestasi, dia bisa dipromosi. Tapi kalau dia bermasalah, dia demosi. Bahkan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Di mata aturan, semuanya sama. Karena bagi kita semua yang hadir, kemuliaan bukan ditentukan dari seberapa cantik dan tampan. Kalau memang kemuliaan itu berangkat dari ketampanan, mungkin saya hari ini yang paling mulia. Kenapa? Karena saya paling tampan. Tapi ternyata Bapak Ibu, kemuliaan itu tidak ditentukan dari seberapa tampan. Kemuliaan itu tidak ditentukan dari seberapa cantik atau seberapa glowing seorang ibu-ibu. Ingat, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong-komeng. Kemuliaan seseorang tidak ditujukan dengan
seberapa pangkat dan jabatan yang dia miliki. Tetapi Allah jawab dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Entah itu tukang becak, maupun tukang lacak, pejabat, rakyat, di mata Allah ditentukan dengan ketakwaan. Aturan berlaku untuk siapapun. Saya kemarin tanggal 1 Oktober pengajian sama Pak Kapolri di Probolinggo, saya bilang, mau bintara, mau tamtama, mau jenderal di hadapan aturan sama. Tamtama salah, ditindak. Bintara salah, ditindak. Jenderal sekalipun salah, ditindak. Dan itu ditujukan oleh Mabes Polri hari ini. Semuanya sama di mata hukum. Maka teman-temanku yang pangkatnya kecil rampok pondan. Pangkatnya cilik tapi selamat daripada jenderal dipecat. Ini artinya apa? Mabes Polri konsisten dan konsekuen bahwa siapapun yang salah tidak boleh dilindungi, betul? Sama. Di mata Islam kita kedudukannya sama. Yang membedakan di antara kita adalah ketakwaannya. Seberapa patuh dia dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ngaji di klub malam, itu saya buat dalam 3 klasifikasi. Di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang pertama, manusia yang paling ideal adalah imtisal awamirillah wajtinabu nawahi. Semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Murni, perintah laksanakan, larangan ditinggalkan. Tapi kira-kira menjadi yang pertama ini berat apa tidak? Berat. Karena ini adalah para nabi yang mereka maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Kalau memang kita tidak bisa menjadi yang pertama, yang kedua, kalau memang belum bisa meninggalkan larangan, please jangan pernah tinggalkan perintah. Kalau belum bisa meninggalkan larangan sepenuhnya, jangan pernah meninggalkan perintah Allah. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau istilah orang Pontianak, amar ma'ruf nyambi mungkar. Sholatnya iya, tapi di rumah istri masih berani sama suaminya. Ini banyak yang hadir malam hari ini. Orangnya juga ikut tertawa. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Jadi mohon maaf, kalau belum bisa meninggalkan larangan sepenuhnya, jangan pernah kamu tinggalkan kebaikan. Maka saya bilang, sama anak-anak di lokalisasi, di klub malam saya bilang, dosamu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku. Tapi aku harus mengingatkanmu, jangan sampai kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu. Maka dulu saya punya quote yang sangat viral waktu itu, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Dipelintir sama orang-orang yang anti Miftah. Oh, Miftah mengatakan boleh maksiat, yang penting hatinya ada Allah. Ini serupa tapi tak sama. Kalau kamu masih belum berhenti maksiat, minimal hatimu jangan pernah kehilangan Allah. Karena dikatakan qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Dan yang paling bosok siapa? Yang ketiga, perintah tidak dilaksanakan alias ditinggalkan, sementara maksiatnya dilaksanakan. Ini bosok kuadrat. Semua larangan dilaksanakan, tapi perintah tidak ada yang diamalkan. Disinilah kemudian pentingnya ditegakkan aturan. Dia bilang, kenapa perempuan begitu dibelenggu dalam Islam? Pakaiannya harus tertutup, auratnya nggak boleh dibuka, mendapatkannya harus melalui khidbah kemudian nikah.
Jawaban saya apa? Mrs. You know Queen Elizabeth? Kamu tahu nggak ratunya Inggris namanya Ratu Elizabeth yang baru meninggal kemarin? Dia dianggap wanita mulia dan terhormat. Saking terhormatnya, jangankan salaman, mendekat saja tidak bisa, harus dikawal. Kenapa? Karena dianggap mulia dan terhormat oleh rakyatnya. Bagi kami umat Islam, perempuan itu jauh lebih mulia dan terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka mereka kami jaga. Aurat mereka ditutup. Supaya apa? Tidak dilihat oleh para codot rahimakumullah. Karena hati-hati bu, cowok itu kalau di jalan lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow. Begitu pulang lihat istrinya, dia akan teriak, weh. Gitu. Maka mereka kami lindungi, kami jaga kesuciannya. Untuk mendapatkannya harus dikhidbah, kemudian dinikah. Makanya cowok, kalau kamu cinta dengan seorang perempuan, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Dan mbak-mbaknya tolong jangan mancing-mancing. Ngakunya muslimah. Senengnya melumah-melumah sama Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Laki-laki juga jangan tepuk tangan karena codotnya kamu. Ingat, hargailah perempuan. Saya punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki, semakin banyak sajadah, semakin baik. Setuju ibu-ibu? Dan para sajadah pun berulah. Nah, maka kemudian yang pengen saya sampaikan apa? Menegakkan aturan ini menjadi penting. Jangan membuat aturan sendiri. Disitulah kemudian dibutuhkan takwa dengan segala ketertundukannya. Bahwa kita lemah, kita tunduk kepada Dia yang maha kuat. Berpasrah kepada Dia yang maha segalanya. Di situ kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan dengan satu pasal, ma tawaqqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Kebetulan saya ini sangat mengidolakan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka anak saya pun saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa bu? Panjang. Karena dulu buatnya juga dalam jangka panjang. Anak-anakku dewe, sing kelon aku dewe, sing meteng bojoku dewe. Kok sing cerewet cangkemmu? Maka ada istilah dalam bahasa Jawa, sing nglakoni adem ayem, sing delok kakean cangkem. Contohnya siapa? Kamu. Apa kata Ibnu Athaillah? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka Bapak Ibu, intinya cuma satu. Huwa maulana. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah penolong kita. Apapun masalah yang kita hadapi. Hari ini banyak orang ketakutan menghadapi resesi tahun 2023. Bagaimana besok kalau resesi? Kita orang kampung gak usah takut dengan resesi.
Tanggal 11 Oktober kemarin saya diperintah sama istana untuk memberikan tausiah di Jakarta Convention Center. Saya pikir acaranya pengajian, ternyata bukan. Investor Daily Summit 2022 yang dihadiri oleh Presiden dan para menteri, para pengusaha Indonesia dan luar negeri. H-3 saya diminta, Gus, ada perintah dari Presiden untuk ceramah di acara Investor Daily Summit 2022. Bagaimana kesiapan bangsa Indonesia menghadapi resesi. Saya mikir mau ngomong apa. Mau saya tolak kok menarik. Mau datang saya nggak tahu ngomong apa. Bagaimana tidak menarik. Ceramah 7 menit dikasih angpau 150 juta. Orang Pontianak ngasihnya dikit, minta ceramahnya lama. Angel itu. Kok geding aku. Makanya nanti begitu pulang saya pasti langsung nyanyi. Begitu sulit, lupakan silit itu. Akhirnya saya bilang, kenapa kita takut dengan resesi? Kita punya Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tawakal kepada Allah. Saya sampaikan Bapak Ibu, resesi itu besok hanya akan berpengaruh 3% orang yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Para pengusaha dan orang kaya. Lah kita miskin ngapain takut? Bangsa Indonesia bangsa yang terbiasa menghadapi masalah. Apalagi orang-orang desa. Enak. Mau makan sayur, sayurnya sendiri. Makan nasi, berasnya sendiri. Semuanya makan sendiri, sayur-sayur dewe, sego-segone dewe, mangan ndok-ndoke. Ya ndok pitik to yu. Disitulah kemudian kita butuh tawakal. Direncanakan dengan baik sebagaimana perintah husnul tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan adalah merupakan separuh dari kehidupan. Maka saya sering kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Bahwa hidup butuh direncanakan. Disitulah kemudian Ibnu Athaillah mengatakan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah sebuah keinginan, kemauan. Kalau kopi panas harus diminum, Kiai. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maka Bapak Ibu perlu kita rencanakan. Sama halnya kemudian kemarin ketika dokter bilang sama saya, Gus gak usah berangkat, badannya drop. Saya bilang, saya harus berangkat dok. Saya punya prinsip, hati yang riang adalah obat. Pak, kalau nuruti karep kata orang Jawa, saya pasti harusnya istirahat. Jadwal saya itu sepanjang tahun gak ada berhentinya. Ratusan permintaan jadwal ngaji setiap hari. Bahkan bisa sampai 500 permintaan setiap hari. Satu tahun saya hanya bisa hadir di sekitar 1000 lokasi. Tapi permintaan setiap hari bisa ratusan. Bahkan pernah kita kumpulkan waktu itu sampai sebulan 15.000 permintaan. Kalau setahun saya bisa ngaji 1000 lokasi, berarti permintaan sebulan nutup 15 tahun. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Kan aku jadi ingin. Dan ujian orang ngaji itu Pak, Masya Allah macem-macem betul. Saya kemarin pengajian di Pasuruan, ada ibu-ibu muda cantik, bawa anak bayi, anaknya nangis. Disusui di depan panggung, ya Allah. Ini ujian apa lagi ya Allah? Aku ingin pulang ya Allah. Untung saya pakai kacamata hitam. Karena ingat, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu, pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1, su. Makanya saya paling benci kalau dikasih minuman kopi susu. Karena minuman yang paling membingungkan sedunia. Lah gimana? Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Nah. Tapi karena semuanya sudah direncanakan, walaupun badannya capek, sakit, sudah berangkat, mudah-mudahan jadi obat. Amin. Saya punya banyak sekian cerita Pak. Bagaimana kemudian kiai-kiai saya nggak pernah berhenti walaupun dia dalam keadaan sakit. Karena Kanjeng Nabi pernah mengatakan, An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Saya dulu punya kawan senior, artis zaman bahla, namanya Gito Rolis, yang sepuh-sepuh pasti tahu ini Gito Rolis. Dia bilang sama saya, Gus, semua maksiat molimo pernah saya lakukan, dari maling, main, mendem, mabuk pernah saya lakukan. Saat kemudian dia menjadi orang yang sudah bertaubat kepada Allah, dia menjadi seorang dai. Saat ketemu sama saya tanya, jadi mohon maaf, kalau Anda melihat Gus Miftah temannya artis, itu sejak dulu sebelum saya viral, saya udah punya banyak teman artis. Kalau sekarang saya punya pengajian circle artis di Jakarta, ya lumrah. Makanya banyak hari ini yang artis buat kajian sama saya. Anang Asanti ikut saya sejak tahun 2012, Aura Kasih 2013, Ayu Azhari 2013. Dan alhamdulillah, setiap kali ada artis menikah, saya dipercaya untuk memberikan nasihat pernikahan. Anang Asanti, Atta Aurel, Dedi Sabrina, Yeni Inka, Via Valen, Ria Ricis, Lesti Kejora, bukan saya. Kalau dia ngaji sama saya, iya. Tapi nasihat pernikahannya bukan saya. Kita nggak usah ikut-ikutan dengan kasusnya Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Mau dilaporkan, dicabut itu biasa. Karena di kepolisian ada istilah namanya restoratif justice. Diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Mungkin satu hal pelajarannya untuk ibu-ibu Pontianak dari kasusnya Lesti. Apa? Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus. Gampang dibanting.
Yang gemuk langsung bilang, yes. Lagian hari ini cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lantai bojo lemu le. Mau keloni setengah jam sikilmu kram tak kandani. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kok iki mau ngomong artis apa tadi mau? Ngomong apa tadi? Sing mau eleng-eleng Ayu Azhari gitu loh. Lo jangan salah bro, sekarang circle pengajian saya yang terakhir ini ngeri-ngeri janda-janda. Gimana? Ada Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Aura Kasih, Nikita Mirzani. Dan yang paling terbaru, idolanya orang Pontianak, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik Pak, begitu peluk saya subhanallah, businya keluar. Jadi kita rencanakan dengan baik. Sehingga kemudian apa? Ini yang dinamakan dengan ar-raja, bukan tamani. Bedakan antara afirmasi dengan halusinasi. Afirmasi itu harapan, halusinasi itu angan-angan. Jangan sampai kemudian sebenarnya ini cuman angan-angan, tapi Anda anggap sebagai sebuah kenyataan. Hiduplah, mohon maaf, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Hari ini banyak orang yang hidup dalam mimpi, menganggap segala sesuatunya indah, padahal hanya sebuah angan-angan. Maka kalau kita kemudian mencontoh Kanjeng Nabi, apa yang kemudian dilakukan Kanjeng Nabi, semuanya sangat rasional. Satu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditantang oleh sebagian orang kafir Quraisy dengan mengatakan apa? Wahai Muhammad, kalau kamu bisa merubah bukit As-Sofa itu menjadi emas, maka saya akan beriman kepadamu, beriman kepada Tuhan. Kanjeng Nabi terdiam. Allah melihat diamnya Kanjeng Nabi, mengutus sahabat dan gurunya Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum saya lanjutkan, inilah dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Buktinya apa? Kanjeng Nabi afiliasinya dengan Jibril. Merangkul. Kalau harus memukul, maka Nabi Muhammad afiliasinya bukan dengan Jibril, tapi dengan Israel. Maka ingat, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Relasi kita itu Jibril bukan Israel. Kalau Israel Pak, ngeyel, pateni selesai. Swen. Tapi ternyata apa? Yang diutus oleh Allah, itu bukan Israel tapi Jibril. Sama halnya, ketika polisi itu menangkap masyarakat, menegakkan hukum, itu niatnya tidak untuk menyakiti, tapi mengedukasi. Kalau niatnya menyakiti, mohon maaf, mlebu kantor polisi bengep, benjut dah sih. Walaupun memang ada ketimpangan hukum, orang maling ayam masuk kantor polisi, wajahnya tertunduk. Kenapa? Bengep bar diantem wong sak kampung. Tapi koruptor yang maling uang negara triliunan masuk KPK, dada-dada. Kenapa wajahnya masih utuh Pak? Mbak sekali-kali koruptor itu sebelum masuk kantor KPK diserahkan orang Pontianak dulu gitu. Kenapa dia dada-dada? Bangga ditangkap, masih dikasih bonus rompi.
Makanya kemarin awal-awal COVID saya bilang, korupsi sama COVID itu ternyata solusinya sama. Apa? Cuci tangan. Saya jadi ingat kemarin bikin podcast sama Atta Halilintar. Dia saya tanya, Atta, saya bahas soal dukun. Kamu kalau saya kasih doa, Anda pilih yang mana? Anti miskin apa anti bacok? Anti miskin saja Gus, betul. Kalau kamu anti miskin, punya uang, insya Allah. Kebal. Kebal apa Gus? Kebal hukum. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad rasional. Akhirnya Jibril datang, Muhammad, kalau kamu menghendaki, maka akan kujadikan bukit As-Sofa itu menjadi emas atas izin Allah. Tapi kalau sampai orang-orang kafir itu tidak beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Nabi Muhammad menolak. Galau. Enggak, Islam tidak seperti itu. Maka kemudian melihat kegalauan Kanjeng Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, kalau kamu tidak menghendaki itu wahai Muhammad, maka aku dan kau akan bermohon kepada Allah supaya dibukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka. Dan mohon maaf, Nabi Muhammad memilih opsi yang kedua. Berikan kepada mereka pintu rahmat, berikan kepada mereka pintu taubat. Inilah yang dimaksud, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Islam itu substansinya cuma dua. Satu rahmat, dua akhlak. Hari ini banyak orang menghilangkan rahmatnya Islam. Bertindak keras, bertindak kotor, bertindak biadab mengatasnamakan Tuhan. Maka seringkali saya protes Pak. Dan ini ternyata menjadi wasilah hidayah bagi Deddy Corbuzier. Ketika di bulan Ramadan ada ormas Islam yang sweeping gara-gara ada restoran buka di siang hari. Mengatasnamakan Allah dengan teriak takbir untuk menutup rumah makan. Dedi tanya sama saya, Gus Miftah sependapat enggak dengan pola seperti itu? Saya jawab tidak. Kenapa? Saya cukup mengatakan orang puasa itu tidak minta dihormati, tapi puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Ingat, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Saya puasa tidak untuk dihormati oleh siapapun, tapi dengan puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Untuk apa tepuk tangan tanpa saweran? Jangan bangga dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati juga karena tepuk tangan. Saya bilang, kalau kita hari ini tersinggung dengan restoran yang buka di siang hari, di bulan Ramadan, harusnya kita malu dengan orang miskin, yang sepanjang tahun mereka lewat depan restoran dan gak kuat beli karena gak punya uang. Kenapa kita emosi hanya melihat mereka satu bulan di bulan Ramadan? Maka itulah alasan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau. Supaya apa? Supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang harus ditutup bukan restorannya, tapi cangkemnya. Tidakkah terlalu murah Pak? Takbir hanya untuk nutup rumah makan. Terlalu murah kamu menghargai Allah. Hanya untuk menutup rumah makan. Toh itu bukan kewajibanmu, bukan tugasmu. Tapi kewajiban mereka penegak hukum. Kalau toh ada undang-undangnya. Daripada lewat depan restoran kamu bilang takbir, mau dibalik, traktir. Kita menjual agama ini menjadi murah. Padahal mohon maaf ketika berbicara rahmat, bagaimana kemudian Kanjeng Nabi mensyiarkan Islam dengan begitu indahnya.
Itulah alasan Bapak, mohon maaf, mohon izin. Kemarin saya sampaikan begini. Ada pergeseran dakwah yang luar biasa. Di awal Islam, risalahnya Al-Quran. Penyampai risalah yang sekelas dengan Al-Quran. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Jadi antara risalah dengan pembawa risalah ini imbang. Risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Kanjeng Nabi. Imbang, Pak. Hari ini kita lihat. Risalahnya tetap terjaga Al-Quran. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran gak mungkin berubah. Risalah gak mungkin berubah. Ada tafsir kecil namanya tafsir Al-Ibris. Punya Mbah Bisri. Kakeknya Gusmus. Satu saat ada sebuah percetakan yang ternyata salah cetak. Bukan satu kalimat apalagi satu ayat. Hanya satu harokat. Anda tahu apa yang terjadi? Yang punya percetakan langsung mimpi ketemu dengan Mbah Bisri. Mbah Bisri mengatakan, Mas, harokat dalam percetakan Al-Quranmu ada yang salah. Bagaimana kemudian Allah menjaganya? Itulah kenapa kemudian ketika menurunkan Al-Quran, Allah menggunakan kalimat inna. Sesungguhnya kami. Kalau kita lihat dalam tafsir, satu saat Allah menggunakan kalimat inna, tapi satu saat Allah menggunakan kalimat ini. Membuat kalimat ini contohnya ketika Allah menciptakan Adam. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah. Kenapa Allah menggunakan kalimat ini? Karena penciptaan Adam tidak membutuhkan perantara siapapun. Tapi by himself. Langsung diciptakan oleh Allah. Beda kaitannya ketika menciptakan manusia secara umum. Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Karena kelahiran kita membutuhkan wasilah kedua orang tua kita. Demikian juga ketika menciptakan Hawa. Allah mengatakan kalimat ini. Kenapa? Karena Allah langsung ciptakan, diambilkan dari tulang rusuk Adam bagian kiri. Ini mohon maaf ibu-ibu. Allah tidak menciptakan Adam dari, mohon maaf, Allah tidak menciptakan Hawa dari tulang kaki. Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Maka walaupun anggur lebih mahal dibandingkan apel, cewek harus lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Nah. Kowe ngopo meneh? Sok baik loh. Nuangnya pelan-pelan biar lama di sini. Bedone apa? Ki wis ndang minggato kono lho. Tapi bajunya NU, saya doakan masuk surga, amin. Bajunya. Sampai ke hatinya, Bro. Sampai ke hatinya. Makasih ya Pak ya. Sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Awal mula Islam datang, ini imbang Pak. Pembawa risalahnya Muhammad, risalahnya Al-Quran. Yang menjadi persoalan hari ini adalah, risalahnya sama Al-Quran, tapi pembawa risalahnya ini loh mohon maaf. Orang-orang dengan kapasitas yang diragukan. Maka saya malu kalau dikatakan pembawa risalah, terlalu jauh. Tapi minimal apa? Agen kebaikan. Saya kemarin ketemu dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, beliau datang ke pondok saya. Kebetulan saya dengan Kiai Said itu sama-sama prof. Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Beliau bercerita urgensi tentang hari santri.
Kenapa ketika beliau menjadi ketua umum PBNU ngotot betul untuk menjadikan hari santri. Dan beliau minta betul waktu itu kepada Pak Jokowi. Salah satu kontrak politik dengan Pak Jokowi untuk menjadi presiden periode kedua harus diadakan hari santri nasional. Karena beliau berkeinginan santri ini menjadi agen kebaikan, Pak. Sehingga kemudian apa? Risalah ini terjaga. Dengan begitu banyaknya santri-santri yang ada di Indonesia. Agen-agen kebaikan. Kontroversi, Pak. Waktu itu Pak Jokowi menghendaki hari santri ditetapkan 1 Muharram. Tapi ditolak sama PBNU. Kenapa? Karena 1 Muharram itu sudah menjadi hari tahun baru Islam orang seluruh dunia. Kemudian Kiai Said mengusulkan tanggal 22 Oktober berkait dengan resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari. Ada beberapa ormas Islam yang menolak karena dikhawatirkan adanya muncul kecemburuan. Sehingga kalau ada hari santri nanti Kiai protes minta hari Kiai, Bunyai protes minta hari Bunyai. Tapi disampaikan oleh orang-orang NU, orang NU itu kan jenaka, Pak, lucu-lucu. Kiai Said bilang, enggak. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Buktinya apa? Selama ini ada hari ibu, bapak pun gak pernah protes minta hari bapak. Buktinya ada hari Kartini, gak ada hari Kartono. Ada ibu Pertiwi, gak ada bapak Pertowo. Bahkan orang Jepang itu kurang ajar, Pak. Bikin alat kecil untuk motor, namanya juga untuk ibu-ibu. Busi, gak ada pasi. Nah, salah satu landasan kenapa PBNU ngeyel. Supaya santri ini mohon maaf bangga dia menjadi santri. Sehingga apa? Akan lahir orang-orang yang akan menjadi pembawa risalah sebagaimana risalahnya yang dibawa oleh Nabi. Dengan segala kemampuannya. Maka ibu-ibu mohon maaf kalau Anda punya menantu santri, jangan pernah Anda remehkan. Selama ini orang bilang, santri. Modalnya cuman sarung. Please, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok isinya. Ilmunya. Saya jadi ingat, Kiai. Santri saya kemarin melamar jadi anggota tentara TNI. Ditolak. Saya telepon panitia seleksinya. Kenapa santri saya ditolak nggak diterima jadi anggota TNI? Mohon maaf Kiai, santrinya giginya jelek. Hah? Gara-gara giginya jelek nggak diterima? Iya, itu peraturan. Pak tentara ingat. Tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Panitianya kena mental. Ngelawan mau ngedan. Sehingga apa? Santri ini bangga itu. Yang kita harapkan dari para santri ini akan tumbuh orang-orang yang profesional mengawal risalah sebagaimana risalahnya Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Muncul dai-dai yang memang berkompeten. Maka saya selalu mengatakan begini, seharusnya kiai-kiai itu udah mulai percaya diri ya. Artinya apa? Sampaikan kepada masyarakat Anda ahli apa. Sehingga masyarakat ini enak kalau mau ngundang ngaji sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Coba kita contoh dokter, Pak. Dokter itu kan pede banget. Berani mencantumkan dia spesialisasi apa. Umpamane dokter Budi, spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Walaupun mohon maaf, saya punya teman di Jogja spesialis THT, orangnya malah budek. Spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis penyakit dalam. Sehingga
Orang sakit ini begitu mau ke dokter, dia sudah punya pilihan. Oh, saya budak ya ke dokter Budi. Oh, saya kena penyakit jantung, ke dokter B, A. Kenapa Kiai nggak berani? Seharusnya Kiai udah mulai berani, Pak. Umpamane Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, ahli tasawuf. Gus Baha, ahli Quran. Gus Koyum, ahli kitab kuning. Gus Miftah, ahli maksiat. Samsudin matamu Samsudin. Tenan. Itu nanti bentar lagi akan teriak, wasi yo wasi. Gara-gara itu saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Katanya dianggap melanggar pasal penistaan dukun. Cie. Gara-gara saya bilang dan saya kan bikin podcast sama Atta Halilintar. Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal ya Gus? Iya Mas, dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Lah saya bilang, kalau memang dukun itu bisa, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Karena dia jualan pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos. Kan berarti nggak mandi gitu loh. Lah dukunnya marah Pak. Saya dilaporkan ke Polres. Jadi ketawain sama teman-teman Polres. Nah, maka kemudian apa? Kenapa santri ini harus terjaga sebagai pembawa risalah? Bukankah kita diingatkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim? Fasadun kabirun, alimun mutahatikun, wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar diakibatkan apa? Yang pertama, alimun mutahatikun, orang pinter yang keblinger. Dan yang lebih parah daripada itu adalah orang bodoh yang menyesatkan. Saya mau tanya, dukun itu pinter keblinger apa bodoh menyesatkan? Bodoh menyesatkan. Maka supaya tidak menjadi orang yang pinter dan keblinger atau orang bodoh menyesatkan, mafhum mukhalafahnya adalah jadilah orang yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya atau orang bodoh yang mau belajar. Yang menjadi persoalan hari ini adalah banyak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara justru dikuasai oleh dua tipe ini. Orang yang tidak punya kompetensi atau punya kompetensi tapi keblinger. Pintar keblinger, contoh pejabat yang korupsi. Itu orang yang pintar Pak, keblinger. Kenapa? Karena dia tahu hukum, maka bagaimana kemudian mensiasati hukum. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman di kepolisian, saya bilang, kenapa kok Sambo senekat itu? Ini kalau pakai logika orang goblok Pak. Kayak teman-teman katakanlah polisi-polisi di bawah, itu nggak mungkin jenderal loh. Kok bisa-bisanya melakukan tindakan bodoh di rumahnya sendiri pula. Ini logika awam kita nggak mungkin. Saya bilang, karena saya kiai, saya bilang sama teman saya jenderal ini. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kejahatan itu kalau sudah terlalu besar, manusia tidak bisa menangani, maka Allah akan turun tangan. Saya bilang, ini cara Allah menyelamatkan lembaga kepolisian. Caranya bagaimana? Hilangkan orang-orang busuk. Makanya saya bilang sama Kapolri, Pak Kapolri, ingatlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang busuk seperti ini Pak bertahan di Mabes Polri, kasihan teman-teman polisi yang baik. Betul? Tapi Anda mohon maaf,
Jangan mengeneralisir seolah-olah semua polisi seperti Sambo. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah Pak, diteriaki sama teman-temannya, Sambo, Sambo, Sambo. Ki cangkeme ngawur iki. Enggak boleh saya bilang. Bagaimanapun polisi itu penting. Coba bayangkan Pontianak setahun penuh nggak ada polisi. Apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng Pak, gitu loh. Si metengi sama, ya codot-codot rahimakumullah. Maka Bapak Ibu, fasadun kabirun. Ini yang merusak, ini adalah orang-orang pintar yang keblinger. Koruptor-koruptor itu rata-rata berpendidikan tinggi. Tapi keblinger, kenapa? Karena nggak ada hidayah. Makanya kemudian kita diingatkan dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Man isdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya. Otaknya semakin cerdas, tapi hatinya semakin kerdil. Dia tidak akan menjadi dekat dengan Allah. Justru sebaliknya, dia akan semakin jauh dari Allah. Makanya ilmu itu harus imbang dengan hati. Itulah alasan kenapa ayat yang diterima oleh baginda yang pertama, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Iqra itu akal, bismi rabbik itu hati. Secerdas-cerdasnya akal harus tunduk kepada hati. Maka saya bilang sama Dedi, Dedi, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Saya bilang, this is the big wrong, kamu salah besar, botak, salah kamu, saya bilang. Salahnya di mana dia bilang? Saya jawab, kalau cinta itu dari mata turun ke hati bro, selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Waktu itu dia belum mendapatkan hidayah. Saya bilang lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi faktanya orang buta jatuh cinta Pak. Nikah, meteng Pak. Enggak salah jalan Pak. Oh kelek toh enggak. Itu artinya apa? Cinta itu dari hati. Karena kalau dari mata namanya nafsu. Maka kemudian apa? Harus imbang antara intelektualitas dengan spiritualitas. Dimensi akal dengan dimensi hati. Lah saya sering mengatakan, apa bedanya wong NU karo Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu lebih menekankan ke aspek intelektualitas. Orang-orang NU biasanya ke masalah spiritualitas. Jadilah wong NU gede atine, wong Muhammadiyah gede akale kok ndase iki lho. Malah ngendas-ngendas wong Muhammadiyah. Saya agak tahu Pak, karena saya dulu sebagaimana Anda yang sering lihat dalam YouTube itu, saya pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun ketika saya kuliah. Yang tadi disebut sama MC di IAIN Sunan Kalijaga. Yang mbah saya NU dari sononya, saya harus tinggal di lingkungan Muhammadiyah. Mbah saya itu mbahnya NU. Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kebetulan saya urutan ke-9. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Muhammad Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya
Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban, Madiun. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi kalau diurut, saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Jadi laku ganteng ke ya lumrah. Ngono Pak Polisi, aku hafal. Pak Polisi petangnya aja gede-gede ya. Kan kamu harus sekolah. Kan gede, dan di Jogja ada penelitian Pak Polisi. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil biasa. Biasanya, kalau Pak Polisi bilang, aku tak biasa. Watangnya gede dibuka sarungnya sini mengkoyo pentil. Dijawab sama komandan, iya Gus kaya pentil tapi pentil tronton. Matur nuwun Pak Polisi. Yuk selawatan dulu yuk. Ada hadrohnya enggak ini? Jauh amat. Namanya hadroh apa nak? Nurul Asfiya. Insya Allah besok Gus minta masuk surga dikawal sama Nurul Asfiya. Tapi ya itu di surga Gus minta kelon sama bidadari, kamu hadrowan. Mudah-mudahan selawat jadi obat bagi saya dan kita semuanya, amin. Minta lagu apa Bapak Ibu? Joko Tingkir. Sekarang di Indonesia yang viral ada dua. Satu Joko Tingkir, dua Joko Kendil. Dan kita itu latah Pak. Ada orang musafir jalan gitu dianggap wali. Ternyata menurut keluarganya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Ya saya tuh punya banyak jamaah yang biasanya jalan gitu Pak. Saya sering datangi di pondok itu, orang yang jalan berkilo-kilo, ya biasa saja itu. Gampang amat kita menganggap orang itu wali. Yuk, kalau Pak Kiai saya itu menganggap saya wali bokong truk. Kenapa? Karena saya dinobatkan oleh Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Gitu. Ada 350 truk Pak. Ada gambar saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Masa ini gambar fotoku loh. Dan quote-nya nggak asik. Silitmu adalah rezekiku. Tapi ini syafaat ya Pak. Sebelum adroan nak. Apalagi kalau hatimu nanti tergambar Kanjeng Nabi. Ada orang Kalimantan Selatan dari Banjarmasin masih 7 jam perjalanan. Ini cangkeme sopo teh kayak muni wae. Matiin dulu Mas. Atau kamu yang tak matikan. Kamu nggak usah terlalu semangat, amplopmu nggak jelas. Sorry ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Ceritanya ada keluarga muda, istrinya hamil. Tiap malam nonton YouTube-nya Gus Miftah. Kalau tidur ngelindur Pak, nyebut nama-nama saya. Untungnya pedalaman Kalimantan Selatan. Coba kalau yang hamil orang Jogja kayak nyebut nama saya, kan mereka curiga. Anaknya bilang sama bapaknya, Pak, mbok ke Jogja tempat Gus Miftah, minta video ucapan kehamilan saya. Anaknya nangis, bapaknya nggak tega, punya uang 300.000 berangkat ke Banjarmasin, sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang ke Semarang nggak punya duit. Allah kasih pertolongan.
Ada mobil masuk ke pelabuhan, bokong truknya digambar, ada gambarnya Gus Miftah. Dengan quote yang viral waktu itu, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Didatangi truknya, Mas, ini truknya siapa? Truk saya Pak. Kok ada gambarnya Gus Miftah? Iya Pak, saya jamaahnya Gus Miftah. Bapak, kenapa kok bingung? Saya pengen ke Jogja Mas, tapi nggak punya uang saya habis. Ya sudah Pak. Ke Jogjanya kemana? Ke tempatnya Gus Miftah. Kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Ayo Pak, tak antar ke Jogja. Coba, bokong truk saja ada gambar Gus Miftah bisa memberikan syafaat dia. Jadi sebelum Ramadan kemarin Pak, saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit. Selebriti yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk. Yang kedua, lelang belangkon termahal di dunia. Karena Muktamar NU kemarin di Lampung, saya nyumbang belangkon, saya sumbangkan ke panitia, terjual 900 juta. Belangkon 1 Pak. Saya pakai 10 tahun, harga 90.000, laku 900 juta. Dengan segala kekecutannya. Coba mbak-mbak lihat, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon. Kemudian yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. Sudah 22 tahun istiqomah. Dan istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan untuk istiqomah itu butuh banyak cobaan. Cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Guyumu telat cok. Shallu ala Nabi Muhammad. Serius Joko Tingkir. Semua orang mengkritik lagu Joko Tingkir, saya mendukung. Kebetulan yang nyanyi santri saya Percil CS. Itu menghina Joko Tingkir, menghina apa? Lah itu Joko Tingkir minum dawet, salahnya di mana? Ya justru benar Pak. Karena zaman Joko Tingkir itu adanya cuma 3, kopi, degan, sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Kan zaman Joko Tingkir belum ada boba, ya kan? Iya. Lah, menghina itu kalau Joko Tingkir minum ciu, lah itu menghina. Kalau minum dawet dikira menghina, kamu akan diprotes sama bakul dawet. Apalagi kalau Anda datang ke kota Purworejo, berangkat ke Kebumen melewati jembatan Butuh. Di situ ada penjual dawet namanya Dawet Ireng Jembatan Butuh. Jembatan Butuhnya disingkat Jembatan Butuh, disingkat menjadi Jembatan Butuh. Kan aku rawani. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, batuk-batuk selawatan yo. Saya itu nggak pernah, jarang-jarang saya minum air kemasan kayak gini Pak. Saya itu jarang minum soft drink, apalagi soft tech, itu nggak pernah saya. Ya gawakmu ya. Nangkape bawa inter mantan copet kita iset. Langsung diombe ya. Aku ingin ngaji ning Surabaya, ana wong tak kei Pokari, wis diombe wonge mulai setruk. Ora. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk Joko Tingkir sihirnya Gus Miftah. Hadro siap-siap. Anak Hadro yang pede, kamu bisa ditanya sama calon mertuamu, pekerjaanmu apa nak? Penerbang. Maskapai apa? Hadroh Airline. Penerbang kan? Bar nguyuh ketok iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabibillah.
ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desa aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli jahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, ada biawak main ke kota. Mari ngaji dan bersolawat dari Pontianak untuk Indonesia, dari Pontianak untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Surga berkat rasane nikmat, sayur gandum, sego gandum, sayure asem.
Beda fatayat karo muslimat. Fatayat parfum, muslimat balsem. Tua-tua ya fresker. Ketua panitianya siapa nih? Siapa ketua panitianya? Oh. Siapa namanya? Pak Misdin. Pontianak ngundang Gus Miftah, ketua panitia Misdin lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Manuke apik kok cilik. Loh, kenapa ibu ketawanya terlambat? Baru ingat manuk ya bu ya. Ya ibu-ibu wis. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing tungkae mlentek. Rawatlah wajahmu, jangan lupakan kakimu, Bu. Saya sepakat wajah itu dirawat, bukan diedit. Makanya saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Tuku bawang kleru mrica, kebacut sayang mong dianggep. Semarang kaline budek, sing disayang matane. Ada yang jomblo di sini? Oh banyak. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten. Sejomblo-jomblonya kalian semoga segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Mbok kaya Gus Miftah iki lho. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke rondo sing jaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Kan aku setia. Saya setia. Saya tidak akan menikah lagi kecuali kepepet. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek, Pak. Sound system diragati oke, kita wujudi. Cewek diragati entek oke, diuntal kancane. Insyaallah bapak-bapak yang di atas panggung ini semuanya setia ya, Pak ya. Karena kita punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Oh no, Pak Adenan polisi guyang-guyu lah. Udah kita itu nggak berani macam-macam sama perempuan, Pak. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Jangan macam-macam sama perempuan. Bosak gagah-gagah kapolsek neng kantor galak. Di rumah ketemu istri, kik. Beneran. Sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Mbok kok perempuan menangan banget tuh dari apa? Makanya saya nggak suka dengan laki-laki. Maka kemudian apa? Supaya tidak alimun mutahatikun dan jahilun mutanasikun. Ayo jadi alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Orang alim yang mengamalkan ilmunya sehingga apa? Balighu anni walau ayah. Sekecil apapun kemampuan kita menyampaikan pesan-pesan Kanjeng Nabi dan risalahnya. Bapak Ibu ingat, dakwah itu bukan profesi. Tapi apapun profesinya harus berdakwah. Pak polisi, itu kalau mau masuk surga Pak, lebih cepat dibandingkan kiai.
Kiai cuman bisa aja, polisi bisa eksekusi. Karena dia punya SK. Kemarin saya ditanya, hebat mana Gus, polisi, TNI apa Banser? Saya jawab Banser. Kenapa? Banyak TNI sama polisi SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser gak ada SK-nya yang masuk bank. Kenapa? Gak laku. Tapi insya Allah besok Kiai masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, Kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Alimun amilun. Orang-orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dengan cara apa? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan kasih contoh, wal mau'idatil hasanah, dengan mawaid-mawaid yang bagus. Dakwah pertama ya dengan contoh. Makanya saya bilang waktu itu sama Deddy Corbuzier, bro, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu, tidak membaca kitabmu, tapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu asik, ya kelakuanmu harus asik. Saya sering bilang, banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah, itu orang-orang karena melihat akhlak, bukan melihat ilmu. Saya setelah ceramah di gereja tahun 2021, wawasan kebangsaan di gereja, yang diposting sama Deddy Corbuzier dilihat 7 juta orang dalam sehari, dikomentari 120.000 kali, semuanya mencaci maki saya, dan saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saat itu saya dibilang Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Waktu itu saya dihujat Pak polisi habis-habisan di Indonesia. Tapi saya diapresiasi di luar negeri. Sampai satu ketika wali kota Los Angeles Amerika Serikat minta saya datang ke Amerika untuk berbicara toleransi. Maka hari ini saya mendapatkan tugas dari presiden untuk banyak berbicara tentang wawasan kebangsaan, moderasi, beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Termasuk saya memberikan kontra narasi kepada mereka yang menyerang presiden gara-gara memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Mereka yang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis. Itu kan kurang ajar. Saya ditanya, Gus, bagaimana pendapat Gus kita ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Wah. Slow saja itu loh, apa-apa kok masalah. Jadi Bapak Ibu, alimun amilun ini harus bertanggung jawab kepada mereka yang jahilun muta'alimun. Makanya pilihannya apa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khamisan. Jadilah yang pertama, lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kamu bilang pamer, copot. Mudah-mudahan tertinggal, ya pakai lagi. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Miskin. Watangnya gede manok kecilek. Semoga Pak Miskin panjang umur. Jadi orang sedunia mati miskin, hidup sendiri. Ya udah, kalau nggak mau hidup sendiri kita doakan Pak Miskin mudah-mudahan masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin ya Allah. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, ya al-muta'alim, belajarlah dari orang alim. Kalau saya belajar tetap tidak menjadi alim gimana Gus? Wah itu urusan Allah. Kewajiban kita itu ikhtiar anak-anak santri. Kamu nggak usah insecure, nggak usah minder kalau kamu goblok. Miftah itu model santri yang nggak pinter tapi manfaat. Kata Mbah Dim apa? Al-Maghfurlah, Mbah Yadim Yatiro Es Kendal. Yang ketika beliau meninggal saya menggali lubangnya. Karena beliau sangat sayang dengan saya. Beliau mengatakan apa?
Miftah itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsir minal ilmi wal amal. Mungkin ilmunya cuma sedikit tapi hasilnya manfaat. Buktinya ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah tanpa menyakiti orang yang beragama lain. Catat. Saya punya teman namanya Pendeta Gilbert Lumindong, punya Pendeta Johan, punya teman namanya Pendeta Ludia. Mohon maaf, mereka biasa bikin status pengajian saya. Saya bilang, Anda pendeta loh. Enggak, kita senang sama Gus Miftah. Karena apa? Haram bagi saya mengajak orang lain beragama Islam yang sudah punya agama. Tapi kalau orang kemudian tertarik pengen masuk Islam melalui saya, silahkan. Saya ceramah dari gereja, ditelepon satu keluarga dari Belanda, ateis. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now ateis. Saya bilang, kenapa kamu jadi orang ateis? Because God is nothing, religion is fiction. We are believe in science, not in God. Otakmu mesti ra paham iki ketok. Mung domblong. Yes. Kayak saya kemarin baru acara dengan teman-teman Lora Gus-gus Kiai muda dari Madura, kumpul di laut karena mereka nggak mau bertemu di darat. Akhirnya saya sewakan kapal laut. Saya bilang saya itu nggak bisa bahasa Madura. Satu-satunya bahasa Madura yang saya kuasai adalah patek celeng. Saya itu jarang ke Madura, bukan karena masalah apa. Tapi mulai Januari besok akan saya agendakan tabligh akbar di semua kabupaten di Madura. Beberapa kali, saya takut kalau ke Madura. Karena kiai-kiai Madura itu biasa istrinya lebih dari satu. Lah, istri saya cemburu kalau saya ke Madura. Walaupun istri saya sudah mengizinkan saya untuk berpoligami. Abah, saya izinkan untuk berpoligami. Saya siap untuk dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun, matamu. Mate Pak. Kalau bapak-bapak pengen tahu madu yang asli atau palsu, tanya saya Pak. Saya ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu Pak. Berarti mengandung gula. Madu taruh botol, digoyang, dia kocak, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Sultan silakan dicoba. Tapi gara-gara madu saya meyakini perempuan itu lebih kuat dibandingkan laki-laki. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Makanya Bapak kalau mau menikah lagi ingat, nikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan ria, nggak dapat pahala. Setuju ibu-ibu? Kalau di Jawa ada prinsip lagi Pak. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Diguak dosa, diwaca angel. Makanya Quran suwek disimpan saja gitu loh. Yang dibaca Quran yang baru gitu. Tapi santai Bu. Ini Bapak ini punya prinsip. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Betul. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Ibu-ibu nggak mau. Kemayu, yu. Makanya kalau kamu nggak mau dimadu, dandan cantik itu ketika di hadapan suami, bukan suami tetangga. Mau pengajian ketemu Gus Miftah dandane, ya Allah. Kalau sing wong wedok Madura nganti alise kaya celurit tak kandhani. Aku tuh kadang-kadang mikir itu wajah papapan karambol. Sama-sama penuh bedak tak kandhani. Maka ibu ingat, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan.
Ora ketemu pengajian wayune kaya ngono, alise dawa lukisan. Tak pikir-pikir wong wedok kurang gawean ya, alis dikerok, dipolas dhewe. Goblok to ki. Nah, kamu gak usah insecure kalau merasa alim. Kewajiban kita itu belajar. Yang tadi dari Belanda, dia akhirnya masuk Islam hanya gara-gara tertarik saya ceramah di gereja. Kamu tahu nggak Islam itu apa? I don't know about Islam. Terus saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu agama Islam itu apa, kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu enjoy, asik dan menyenangkan. Maka saya pengen masuk Islam. Ini orang ateis, Pak. Makanya kamu belajar bahasa Inggris, Li. Bahasa Inggris itu gampang kok. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh, ketebuk gitu loh. Jam tangan tuh bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak, clock gitu loh. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing kakinya 4, cat bien. Jadi rahmat tuh ya asik gitu loh, Pak. Saya kemarin haji sama Pak Haji Indra ini, kawan saya ini. Coba tanya Pak Haji Indra, orang-orang Mekah, orang-orang mana itu? Lihat saya itu seneng, kenapa? Pembawaan kita asik. Saya lagi tawaf di depan Ka'bah, pakai rambut gondrong. Mereka lupa dengan tawafnya, malah minta foto-foto. Jadi beragama itu yang asik saja. Makanya dibutuhkan orang alim. Orang itu kalau alim biasanya selera humornya tinggi, Pak. Saya ulangi ya, orang itu kalau alim biasanya selera humornya tinggi. Tapi orang yang sering humor belum tentu alim. Jadi orang pinter itu selera humornya tinggi. Contohnya Gus Dur. Orangnya pinter, makanya selera humornya tinggi. Saya sekian banyak cerita dari Gus Dur. Ada orang Cina masuk Islam. Begitu masuk Islam tanya sama Gus Dur, gimana Gus kamu sholat? Saya belum bisa Gus, ya sudah di belakang imam. Apapun yang dilakukan imam kamu ikuti. Oh siap Gus. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Rukuk nggak ada masalah. Begitu sujud ada masalah. Kakinya imam sakit nggak bisa ditekuk. Akhirnya ke belakang, mancal kepalanya Cina. Lah Cinanya mikir, oh orang sholat itu pancal-pancalan. Akhirnya Cinanya mancal kepala belakangnya diet. Yang dipancal orang Madura, dancuk dek. Begitu rakaat kedua, orang Maduranya kan usil. Katanya orang Cina nggak sunat, dirogoh sarungnya. Akhirnya Cinanya mikir, oh orang sholat itu rogo-rogoan. Akhirnya rogo sarungnya imam, iya. Cina ketemu Madura, asik pokoknya. Madura dilawan. Saya punya kawan Madura beli motor VW, mobil VW dari Jogja dibawa ke Madura. Waktu itu belum ada jembatan Suramadu. Begitu mau masuk kapal, mobil VW-nya mogok, bingung dia. Akhirnya dibuka kap depannya. Dia teriak innalillahi dek, mesinnya hilang dek, itu kan. Akhirnya kap belakang dibuka, subhanallah, untung mesinnya double dek itu. Ya kamu goblok, dari dulu namanya VW mesinnya di belakang cok. Madura dilawan. Di Solo itu kan ada Habib Wali Pak, namanya Habib Anis. Lah orang Madura ini nggak percaya dengan kewalian Habib Anis. Akhirnya dia sowan ke Solo. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Habib? Baik. Habib Anis bilang, saya tahu Anda pasti orang Madura. Subhanallah, Habib Anis bener-bener wali dek. Saya belum ngomong dia tahu kalau saya Madura dek katanya. Ya tahu loh cangkemmu kayak gitu kok aku. Orang Madura itu apa-apa bisa, dan dia kalahnya cuma satu. Lomba TTS, nggak pernah menang. Karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri 4 kolom, ANAK, anak. Madura kurang, hubungan suami istri, nak kan nak, itu kan kurang.
Dan lucu, di Jogja itu kan banyak penjual sate ayam dari Madura. Mereka bikin tulisan itu kan. Sate ayam asli Madura. Saya bilang kamu bohong. Sate ayam asli Madura gimana? Wong ayamnya beli di Beringharjo kok bilang gitu. Banyak Madura di sini Pak ya. Oh Madura ini, patek celeng. Asik Madura itu. Orangnya aneh-aneh Pak. Gimana yang orangnya yang dikipasi satenya kan dia lucu itu. Jadi orang itu kalau pinter biasanya selera humornya tinggi. Tapi kalau orang humornya tinggi belum tentu pinter. Contohnya Tukul gitu loh. Selera humornya tinggi. Gara-gara saya ngomong seperti itu saya langsung di-unfollow sama Mas Tukul gitu. Nah, jadi kun aliman supaya apa? Asik, beragama itu asik. Tidak harus nakut-nakuti. Tidak harus mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan, dikit-dikit kafir, janganlah. Sesama orang Islam dikafir-kafirkan, beda pendapat dibilang sesat. Gak asik. Hari ini banyak orang ribut, ternyata bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Betul? Iya. Ingat, kita berada di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Ingat, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Lu sama-sama kiai rezekinya beda, Pak. Loh, saya kemarin dihadapkan kepada Mas Syekh Peloso Mbah Yaidah, bapaknya Gus Kausar. Gara-gara saya terkenal sebagai kiainya selebritis dengan penampilan yang beda. Bagaimana Pak Kiai? Ora apa-apa le, kudu ono wong model kaya Gus Miftah. Sehingga santri-santri itu punya harapan ternyata jadi kiai juga bisa keren. Enggak kayak imamnya Masjid Nurul Fajar. Miskin umpamanya gitu. Miskin namanya ya, miskin. Bukan Pak. Orang itu kan, NU itu kan kenapa dikatakan Nahdlatul? Nahdlatul itu kan perkumpulan. Artinya apa? Bermacam-macam model kiai ada di situ. Ini untuk melengkapi hasanah keilmuan di dalam NU. Jadi kiai itu jangan sama. Dan yang perlu diingat oleh umat, jangan membanding-bandingkan kiai. Karena semua orang dikasih kelebihan masing-masing. Maka orang kayak saya ditakdir sama Allah untuk banyak berbicara di kalangan para selebritis, para pejabat. Karena saya sering memberikan kritikan kepada kiai-kiai NU. Kiai NU itu seringkali berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Ya kalau ikannya besar Pak, cetul, wader, teri. Makanya kemudian apa? Ini untuk penguatan internal NU bagus. Tapi untuk di luar NU kurang bagus. Makanya jangan salah kalau kemudian, jangan dianggap salah kalau kemudian teman-teman artis banyak belajar kepada Ustadz Wahabi. Karena Kiai NU nggak ada yang bisa masuk ke sana. Maka saya masuk. Kebetulan teman-teman tuh senang dengan saya. Satu ketika Pak, ini mohon maaf saya sampaikan bukan untuk pamer. Tapi untuk memotivasi santri-santri bahwa jadi kiai juga bisa keren. Saya diundang sama pengusaha kaya di Jakarta. Bareng dengan artis dangdut. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih anggaran 150 juta. Saya dikasih anggaran 75 juta. Saya kembalikan uangnya sama pengusahanya. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu ya Pak pengusaha. Kenapa? Penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu. Buka Didi, jas. 150 juta. Kiai Anda suruh ceramah, mawaid pencitraanmu sebagai pengusaha, membangun moralitas bangsa, kamu bayar separuhnya. Kalau begini kondisinya, maka anak Indonesia semuanya punya cita-cita jadi artis, nggak mau jadi kiai. Loh, harus ada yang berani Pak. Mungkin saya dikritik oleh banyak orang, tapi anak-anak ini akhirnya punya harapan. Akhirnya pengusahanya mikir, ngajak saya ke kamar. Bener juga ya Gus, saya nggak ada urusan Anda tidak bayar saya. Tapi kalau orang-orang seperti ini mohon maaf diketahui oleh masyarakat, mereka lebih senang jadi artis, nggak mau jadi kiai Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pulang dikasih 200 juta. Yang pengen saya sampaikan, toh saya juga tahu diri. Kalau saya harus pengajian di pelosok macam-macam, bagaimana kemudian kita subsidi silang. Saya kumpulkan jamaah di pondok saya, bila perlu saya sewakan bis. Nyantri di pondok saya semuanya gratis, makan, minum.
Padahal Anda tahu santri itu makannya seperti apa? Gunung Merapi pindah ke piring, Pak. Sehingga harus ada keberanian. Santri-santri sekarang punya harapan, ternyata jadi kiai juga bisa keren. Ada role modelnya. Maka kamu jangan insecure kalau kamu merasa tidak pintar, tetaplah berusaha au muta'aliman. Kalau tidak bisa nyantri, minimal kayak Bapak Ibu di sini, au mustami'an, menjadi pendengar yang baik. Ada pengajian didengarkan. Tolong, pintu masuk radikalisme itu berangkat sekarang dari medsos. Maka ikutilah medsos yang menenteramkan. Jaga kondusivitas kota Pontianak sebagai kota yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan. Jangan dikit-dikit bilang kafir, dikit-dikit bilang ini, apa sih? Allah itu maha adil, Pak. Coba Anda lihat, menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam. Coba kalau Anda bayangkan, pulau seindah Bali, delalah mayoritas Islam dengan agak Islam yang agak keras. Orang baru pakai bikini, takbir, bubar Pak, Bali. Allah itu begitu indah Pak, menciptakan Bali dengan mayoritas orang-orang non-Islam. Sehingga apa? Sehingga Bali bisa seperti itu. Bukan kok Islamnya yang salah, tapi ini cara Tuhan untuk menjaga Islam dan menjaga Bali. Menempatkan Bali bukan dengan mayoritas orang non-Islam, sehingga Islamnya terjaga, Balinya juga terjaga. Jangan dipelintir, oh berarti Islam tidak mau maju. Islam menjaga zaman. Islam bukan ketinggalan zaman, tapi Islam senantiasa merawat zaman. Yang ketinggalan bukan Islam, tapi orang Islamnya. Kalau Islamnya nggak pernah ketinggalan, karena menjaga dan merawat zaman. Demikian juga kenapa Allah menciptakan Pontianak dengan beragam suku dan agama di dalamnya. Ingat, sambal itu kenapa Pak enak? Karena berangkat dari bahan baku yang berbeda, ditumbuk di tempat yang sama. Dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Cabai tetap menjadi cabai, bawang putih tetap menjadi bawang putih, terasi tetap menjadi terasi. Mereka nggak ada yang egois dan menang sendiri. Coba Anda bayangkan, kalau menang-menangan, oh sambal enak gara-gara cabai. Coba dilihat, makan sambal, cabai dulu, baru bawang putih, terakhir terasi, bengoren cangkemmu. Lah Pontianak menjadi indah juga seperti itu. Beragam warna yang ada di dalamnya. Ada teman-teman Cina, ada suku paling antik sedunia Madura. Di Madura Pak, kemerdekaannya bukan 17 Agustus Pak, 16 Agustus. 16 Agustus tahun 45, setelahnya hari kemerdekaan kita gitu Pak. Setelahnya. Ini perlu kita jaga. Makanya apa? Hadirkan ustadz-ustadz yang ramah, yang menyenangkan, merawat kebinekaan. Apalagi kita bersyukur ibu kota pindah ke Kalimantan dengan segala kelebihannya. Kalau tidak bisa menjadi mustami, minimal menjadi muhibban, menjadi orang-orang yang cinta kepada ulama. Man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi, memuliakan Allah, baginya adalah surga. Sampai hebatnya orang-orang alim ini. An-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Kalau saya ngaji di lokalisasi bersama para PSK, saya bilang, memandang wajah kiai itu ibadah. Mbak-mbak PSK jawab, beruntunglah kami ya Allah, melihatnya saja ibadah, bagaimana bisa ngeloni? Ya Allah. Saya langsung lari Pak, mencari tempat terbaik untuk pengajian. Insyaallah. Sudah jam 2:30. Aku capek. Saya pagi-pagi harus berangkat ke Sekadau. Kalau ngaji di Kalimantan tuh Pak, ya Allah bermacam-macam dukanya. Perjalanan panjang-panjang, apalagi kalau daerah Pangkalan Bun ke sana, jalannya jelek-jelek gitu. Itulah bedanya Kalimantan sama Jakarta. Kalimantan banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan.
Yuk tutup dengan selawatan yuk. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man taqarra wahada. Wal ali wal ashabi man taqarra. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashabi man taqwa hada. Wal ali wal ashabi man taqwa hada. Modar mic-nya. Cek cek. Kita esone rong dibayar iki. Miss Din bayar. Ya, sudah jam 2:30, pengajian dianggap selesai. Saya ngaji dari jam 9 loh. Gas mantamu. Aku capek. Tambah amplop mbahmu. Sing iki urung dibayar. Tenang no pikirmu. Tambahi dana kenakalane masih. Sing satset masih. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pertemuan pertama, ada pertemuan berikutnya. Doakan mudah-mudahan Gus Miftah sehat sehingga bisa kembali silaturahmi di Pontianak. Siapa tahu dapat istri di Pontianak. Jangan amin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Pontianak dan seluruh panitia matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.